kekasih Nabi meninggal, Nabi sudah melakukan itu, meskipun istilahnya bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Majelis Pengasuh dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang, dan yang kami hormati seluruh pengurus dan pengasuh ribat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Begitu juga narasumber pada kesempatan kali ini, Kiai Haji Azam Khairuman Najib atau yang kita kenal dengan Gus Heru. Beliau adalah salah satu pengasuh ribat Al-Falah dan juga pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Sehat nggih, Yai? Alhamdulillah, bebas corona. Alhamdulillah, ini penting. Pada kesempatan kali ini dengan beliau kita akan belajar dan mengulas tentang sejarah dan perjuangan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mungkin sedikit perlu saya sampaikan biografi dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, bahwa beliau termasuk salah satu pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama, yang mana beliau lahir di Jombang pada tahun 1888 dan meninggal pada tanggal 29 Desember 1971 yang bertepatan pada 11 Dzulqa'dah, yang beberapa hari lagi kita akan memperingati haulnya yang ke-50. Terkait haul, Kiai, sebenarnya apa sih haul itu? Apakah ada sejarahnya atau ada tujuan khusus dari haul itu sehingga kita dianjurkan untuk memperingati haul? Haul, sejarah haul itu sudah panjang. Bahkan awal ketika Kanjeng Nabi itu mulai dakwah, kemudian meninggalnya Khadijah dan beberapa perempuan atau kekasih Nabi meninggal, Nabi sudah melakukan itu, meskipun istilahnya bukan haul. Istilahnya bukan haul. Ya, meskipun istilahnya bukan haul, dan rangkaian kegiatan kalau bahasa sekarang juga nggak sama dengan sekarang. Intinya adalah Kanjeng Nabi sendiri mengenang beliau-beliau yang dicintai, tentu mengenang kebaikan-kebaikan, jasa-jasa dan seterusnya. Dan itu kemudian dilanjutkan pada periode sahabat, terus dilanjutkan kepada periode hari ini, sehingga riwayat haul sanad keilmuannya tuntas, jelas. Adapun kegiatannya, rangkaiannya itu macam-macam melihat kondisi perkembangan zaman. Apakah kemudian haul itu sendiri istilah yang dipakai oleh Kanjeng Nabi? Tentu tidak. Macam-macam. Hebatnya kiai, wali-wali Nusantara ini kan mampu mengkolaborasikan tradisi kultural daerah yang sudah mengakar, kemudian diset menjadi sebuah kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat, memasukkan unsur syariat, membenahi tradisi yang ada, tetapi tidak membumbui hanguskan tradisi yang sudah ada. Itu juga bisa diterima oleh kalangan masyarakat saat itu, sehingga penyebutan di daerah-daerah bisa berbeda-beda sesuai dengan tradisi awalnya kayak apa.
Penyebutan khol sejak kapan? Khol ini kan Arab dari bahasanya. Tentu orang-orang yang mempunyai basis tradisi keilmuan pesantren yang sanad keilmuannya jelas kepada para kiai ulama itu yang mengawali penyebutan istilah khol. Tahun berapa? Ini yang belum kita ketahui. Kira-kira awal kali sebutan khol itu muncul kapan? Kita belum mengetahui, kami lah, saya sendiri belum mengetahui tahun berapa itu mulai diproklamirkan, dideklarasikan bahwa acara ini adalah sebutannya khol. Intinya acara rangkaian khol apa sih fungsinya? Untuk mengenang jasa kebaikan orang yang kita peringati, sehingga kita bisa meniru, kita bisa mengambil ibrah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para masyayikh yang kita kholi, yang kita peringati. Satu yang utama adalah terus merealisasikan kebaikan-kebaikan yang sudah diawali oleh para masyayikh. Ini rangkaian khol atau istilah khol atau peringatan khol yang hari ini marak dan sudah membumi. Istilah itu sudah tidak asing lagi dan dipakai oleh masyarakat. Di istilah itu ajaran itu jelas, cuman hanya istilahnya saja yang penyebutannya yang berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing, tetapi substansinya sama. Dan yang perlu diketahui dan digarisbawahi adalah acara khol atau peringatan khol tidak keluar dari ajaran. Kemudian itu tadi ya, alasan dan sejarahnya sangat jelas. Jadi bukan dikatakan bid'ah sayyi'ah. Jadi aman, aman. Insya Allah aman lah, aman dan ada jaminan. Kalau keliru ya kita protes kepada masyayikh. Pada masyayikh yang mengajarkan. Santai aja, nanti ketika ditanya di kuburan kita gugat aja para masyayikh. Ikut pendahulu. Terkait Kiai Wahab, Kiai, sebenarnya kita juga sudah mengenal Kiai Wahab sebagai seorang yang modern, seorang penggerak Nahdlatul Ulama. Apa sih faktor yang membentuk sosok Kiai Wahab itu? Bagaimana perjuangannya dalam thalibul ilmi seperti itu? Sosok Kiai Wahab itu kalau mau dibatasi dengan kalimat-kalimat atau kata-kata nggak cukup. Karena sosok beliau ini komplit. Dari segala lini itu ada. Mau kita kupas dari sisi pendidikannya ada. Mau kita kupas dari sisi pergerakannya ada. Mau kita kupas dari perjuangannya juga ada. Sepak terjangnya sampai sejauh mana itu juga sudah kita ketahui dan ada faktanya. Yang perlu dikoreksi, kami meyakini beliau ini lahir tahun 1886. Meskipun yang masyhur adalah 1888. Karena hasil telisik kami tim sejarah Bahrul Ulum berdasarkan literasi yang ada dan berdasarkan literasi yang ditulis oleh Kiai Abdul Halim, terkuat di situ bahwa Kiai Wahab lahir itu tahun 1886. Cuman kemudian yang masyhur 1888. Kenapa yang dipakai kok 1888? Karena itu yang tertera di KTA ketika beliau ada di parlemen. Persoalan lahirnya tahun berapa dan seterusnya itu wajar dan lumrah di kalangan masyayikh dulu karena nggak begitu rigid. Aku tahun lahir sama ini dan seterusnya. Ya walu-walu ya 86 ya dan seterusnya. Karena itu bukan menjadi prioritas utama. Ini yang perlu dikoreksi. Kami meyakini kelahiran Kiai Wahab itu 1886. Meninggalnya tahun 71. Beliau ini murni dididik abahnya, Kiai Hasbullah. Sejak awal dididik oleh abahnya Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah sendiri meninggal tahun 1937. Ini Kiai Hasbullah. Murni dididik dari sudut pandang agama, syariat, bahkan sampai di silat. Kegemaran Kiai Wahab yang menjadi apa istilahnya, ikonnya Kiai Wahab. Sampai di ajaran silat Kiai Hasbullah. Baru kemudian sekitar usia 8 atau 10 tahun dikirim ke Langitan.
Mondok Kelangitan, kemudian beberapa pesantren yang ada antara lain Tebuireng, Bangkalan, Mojosari, sampai kemudian Buburan, Tawangsari. Banyak pesantren yang disinggahi oleh Mbah Wahab, Mbah Khalil Bangkalan. Sehingga karakter Kiai Wahab ini tercampur atau ada sekian masyayikh yang masuk. Ada karakternya Mbah Hasbullah, ada karakternya Mbah Khalil, ada karakternya macam-macam masyayikh. Karena ketika beliau ada di pesantren, ketika menimba ilmu, karakter masyayikh yang ada di pesantren itu yang menjadi pengasuh atau kiai itu terserap oleh Kiai Wahab. Sehingga menjadi teladan. Kiai Soleh Langitan menjadi teladan Kiai Wahab. Mbah Asy'ari menjadi teladan Kiai Wahab. Mbah Khalil menjadi teladan Kiai Wahab. Kiai Zainuddin Mojosari juga menjadi teladannya Kiai Wahab. Sehingga komplit. Yang ada di sosoknya Kiai Wahab ini komplit karakter A, B, C, D, E. Meskipun yang dominan adalah Kiai Hasbullah karena abahnya sendiri. Di satu waktu bisa kita lihat bahwa ini karakternya Mbah Hasim yang muncul. Di satu waktu muncul ini karakternya Kiai Hasbullah. Nah itu bisa kita baca di cerita atau di sejarah ketika ada satu peristiwa. Maka karakternya Kiai Wahab, oh ini karakternya Kiai ini karakternya Kiai ini, sehingga komplit. Keilmuannya juga komplit, dari dukun, nabib, ilmu kejakdukan, kesaktian, sampai usul dan seterusnya komplit. Karena dari sekian masyayikh yang diambil. Beliau berangkat ke Makkah itu pengembangan. Satu, pengembangan jejaring, jaringan, pengembangan perkenalan, pertemanan, di samping perkembangan keilmuan, wawasan, dan seterusnya. Sehingga beliau ini berangkat ke Makkah bukan dalam kondisi kosong. Sudah ada bekalnya, sudah komplit, sehingga tinggal dikembangkan, tinggal digunakan untuk berjejaring dengan teman, kerabat, dan seterusnya. Sehingga melengkapi sosok Kiai Wahab yang asalnya dari pesantren-pesantren, kemudian keluar dari pesantren menuju Makkah berjejaring dengan dunia internasional. Sulit mencari Kiai Wahab. Mencari sosok Kiai Wahab ini sulit karena multi talenta dan seterusnya, mempunyai bakat khusus dan diberi bakat khusus oleh Allah. Kalau kita menduplikasi sebagian bisa, tetapi murni 100% tentu tidak bisa. Khususnya Kiai Wahab tentu berbeda dan itu memang fadl atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekilas bisa kita korek dari sosok Kiai Wahab. Berarti memang dalam perjuangannya rekam jejak keilmuannya beliau memang sejak kecil sudah dipenuhi, diisi dengan ilmu. Mulai usia 7 tahun sudah digembleng. Dan itu beliau mulai beranjak ke pondok-pondok setelah dari pendidikan abahnya itu kira-kira umur berapa ya? Sekitar 10 tahun. Oh. Sekitar 10 tahun sudah keluar. Dan 10 tahun itu sudah tuntas ilmu Qur'annya. Sehingga sempat kita kok bisa ya usia segitu bisa melahap ilmu yang demikian berat. Jawaban para kiai yang kita minta konfirmasi ya bisa saja karena dulu berbeda dengan sekarang. Itu satu. Yang kedua, dari riyadhah abahnya juga berbeda. Dengan sekian kali hataman mengiringi beliau di kandungan itu kan juga bisa menjadi pembeda. Yang kedua, fadl Allah jangan dilupakan. Jangan dilupakan itu. Ketika ini khusus ya yang memang diberikan kepada Kiai Wahab. Sehingga usia Kiai Wahab 10 tahun itu sudah menguasai ilmu Quran dan seterusnya. Baru dikirim langsung, diantar langsung oleh Mbah Hasbullah ke Langitan. Sempat terjadi di tengah jalan gerobak yang atau dokar yang menjadi sarana itu kan lepas kendali sehingga Kiai Hasbullah terjadi luka. Sementara Kiai Wahab enggak. Padahal usia 10 tahun. Mbah Hasbullah luka-luka, Kiai Wahab enggak. Nah, ketika kuda ini yang lari itu dicoba diambil lagi tidak bisa, Kiai Wahab cuma pakai tepuk tangan toh. Sehingga ya itulah Kiai Wahab. Itulah Kiai Wahab yang kita kenal. Kita bisa terisik dari beberapa sejarah yang ada, termasuk buku ini juga mengupas, majalah Menara juga mengupas dan seterusnya. Jadi
10 tahun, kalau orang tua sekarang kan eman gitu. Anakku jadi saya kan. Ini beda zaman, beda. Ini zamannya sampun gadgetan ya. Maka ini itu termasuk salah satu. Kemudian juga berarti jelas sekali perjuangan beliau di dalam penyebaran agama dan di memperjuangkan negara, termasuk salah satunya apa Bu? Yang paling Ki Wahab ini kan lahir dalam kondisi Nusantara sedang terjajah saat itu, sehingga apa yang dialami oleh Ki Wahab juga dalam masa era atau dalam era penjajahan, kesengsaraan dan seterusnya, dinamika yang terjadi dan seterusnya, itu semuanya dialami oleh Ki Wahab. Ketika Ki Wahab pindah-pindah dari pondok ke pondok menggali ilmu masyayikh itu juga dalam masa-masa penjajahan. Kejadian atau kondisi keadaan sekitar mau tidak mau kan juga yang membentuk Ki Wahab, diresapi dan seterusnya. Maka nggak heran kalau kemudian sosok Ki Wahab ini bahasa sekarang menjadi nasionalis. Karena beliau merasakan betul. Sejak kecil merasakan, di kehidupannya merasakan, bahkan dalam ubudiyah amaliyah beliau juga merasakan karena masa era-era penjajahan. Dalam mencari ilmu juga merasakan nuansa itu. Sehingga nggak heran kalau kemudian Ki Wahab tadi itu sosok yang nasionalis betul. Sosok yang ingin memerdekakan bangsanya. Sosok yang nggak ingin masyarakatnya terjajah. Karena beliau mengalami. Sehingga nasionalismenya nggak diragukan. Apapun yang dilakukan, arahnya ke sana. Apapun. Mau membentuk organisasi, perkumpulan, atau kegiatan apapun, arahnya ke sana. Ini Ki Wahab. Sehingga kok bisa Ki Wahab nasionalis? Riwayat perjalanannya itu sudah menjadi apa? Yang sudah membentuk, masuk. Nah itulah Ki Wahab. Sama ketika kita bicara dengan pahlawan yang lain, unsur itunya juga menjadi bagian dalam kehidupan. Ya itu. Jadi lahirnya sosok Ki Wahab ini bukan dari enak-enakan, tapi dari lingkungan dan kondisi yang dituntut untuk bekerja keras dan menuntut ilmu sejak kecil. Enggak enak-enakan, bukan mager ngoten ya. Apa